Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih jawabnya. Sekali lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang terhormat Kakak Panitia, dan yang terhormat teman-teman serta rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini berdirinya saya di sini bukan untuk bernyanyi karena saya bukan Syahrini. Hadirnya saya di sini pula bukan untuk bergaya karena saya bukan Luna Maya. Tapi hadirnya saya di sini sebagai Susi Rahmawati yang mirip Dada Lesti. Saya dari SMA Negeri 1 Pamijahan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can carry out activities well, in good health, and I can speak in this moment. Secondly, my speech and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Hadirin yang berada di rumah, saya ingin bertanya, sudahkah mengetahui akhlak dan perilaku dari Rasulullah? Jika memang sudah tahu, sudahkah mengamalkannya? Sudahkah meneladaninya? Dan ternyata masih banyak yang belumnya dibandingkan yang sudahnya. Betul apa betul? Betul. Memang begitulah manusia biasa yang tak pernah luput dengan namanya dosa. Tetapi ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa insanu basikol akhlaki wa qudwah lil insani wa bil khususi nahnul muslimuna fi akhiri zaman. Why is it said to be a role model for all people? Because he is a person who has very noble morals, behavior, speech, and language. Diceritakan dalam sebuah kisah tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap Rasulullah hendak pergi ke masjid. Nah, karena hanya melewati jalan satu-satunya, bisa dikatakan akses satu-satunya menuju masjid. Nah, setiap jalan itu Rasul selalu dilempari dengan kotoran unta oleh orang yang benci terhadapnya. Bayangkan loh, kotoran unta, bau pastinya, najis, ya kan? Rasul dari rumah dalam keadaan suci. Terus kemudian di jalan harus menerima lemparan kotoran unta. Tetapi Rasul tidak pernah marah, tidak pernah mencaci maki, apalagi membalasnya. Tidak, Rasul tidak melakukan itu. Yang Rasul hanya lakukan bersabar, beristighfar, dan memohon ampunan kepada Allah, dan melanjutkan perjalanannya menuju masjid. Tapi suatu hari Rasul
tidak dilempari dengan kotoran unta itu pertama kalinya. Rasul heran dong, bertanya-tanya kenapa dia tidak melempari saya dengan kotoran unta. Dan Rasul mendapat kabar bahwa orang tersebut sedang sakit. Nah, Rasul langsung menjenguknya. Dan ketika tiba di sana pun, orang tersebut marah kepada Rasul, "Untuk apa kamu ke sini? Pergi kamu." Rasul diusir, tetapi Rasul tidak menggubris. Rasul merawatnya, melayaninya sampai dia sembuh. Dan saat itu pula orang tersebut menangis, malu kepada Rasul dan memohon ampunan kepadanya hingga dia masuk Islam. Masya Allah, betapa mulianya Rasulullah SAW. Idza hudas zalika lana fi aglabi zonni ing darushkohum biturabi furon magdob thumma nukori wa kalamuna qoshiyah. Especially when we hear that someone is sick. Always say is insult, feel it. The people is the jolim. Is that so? Yes, that is fact. Tetapi di dalam kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita memang dihina, dicaci maki, bahkan direndahkan oleh orang lain, kita harus tetap bersabar dan membalasnya dengan kebaikan. Karena api dibalas dengan api akan semakin berkoar, membara gitu. Tetapi ketika api dibalas dengan air, lama-kelamaan pun akan padam. Begitupun dengan kejahatan. Okay, ladies and gentlemen blessed by Allah, now we can know that the only human obliged to obey, to follow his behavior is the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Now I ask this: have you loved the Prophet? If it is love, carry out the sunnah, obey all obligation of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and stay away from Allah prohibitions. Karena telah dijelaskan pada surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya begitu. Isma ma yalzamuna an nasnahu asnama huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La goiru. Tetapi lihatlah di zaman sekarang, generasi milenial itu kebanyakan sukanya sama artis-artis, sama boy band, sama girl band. Apalagi sekarang tuh yang lagi marak-maraknya suka sama artis luar negeri. Dari penampilannya ngikutin, dari gaya bahasanya ngikutin, perilakunya ngikutin, pokoknya semuanya ngikutin. Dan jelas itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Begitu teman-teman. Teman-temanku sekalian, please deh, kalau kamu tuh suka sama seseorang, sama sesuatu, itu jangan terlalu fanatik, jangan berlebihan. Boleh saja kamu suka, tetapi jangan berlebihan seperti itu. Misalnya dari penampilan, kebanyakan tuh penampilan. Ada orang, ya, yang dia tuh pakai celana di atas lutut, pakai baju di atas pusar, ngedance direkam, di videoin, terus diupdate, dipublikasikan di sosial medianya. Itu auratnya kelihatan, ya ampun. Sayang, teman-temanku, sayang. Tubuhmu yang indah itu dipertontonkan, dipublikasikan dengan semurah itu. Ada yang komen, cantik neng, ih seksi deh, ngapung, bangga.
Ya ampun, bukan bangga, harusnya kamu malu. Malu. Nih ya, hati-hati juga dengan penggunaan sosial media. Jangan bikin status yang aneh-aneh, apalagi sampai privasi kamu diungkap di sosial media hingga semua orang tahu aib seseorang dan apapun itu. Apalagi yang tadi lebih parah, dia mempublikasikan aurat dia di depan umum. Harusnya kamu malu. Jangan seperti itu. Malu untuk kamu sendiri, malu orang tuamu, malu keluargamu, dan semuanya malu karena perbuatan kamu. Oke teman-teman sekalian, hidup di era milenial ini itu banyak sekali godaan, baik itu godaan dari setan atau setan yang menjelma jadi manusia. Maka seburuk apapun lingkungan kamu, sejelek apapun lingkungan kamu, kamu jangan terpengaruh. Tetap berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Taati Allah, kemudian kembali lagi mencontoh perilaku dari Rasulullah SAW. Sekarang kan banyak ya teman-teman di internet, kalian bisa cari itu tentang kemuliaan Rasul, kisah Rasul ya, agar menambah wawasan kita dan menambah rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Ya, semoga kita itu tidak berada dalam golongan-golongan yang tadi saya sebutkan ya, amin ya rabbal alamin. Dan memang jika ada, semoga dapat mempertimbangkan apa yang dia lakukan nantinya untuk masa depan dia gitu. Oke teman-teman, sepertinya sudah ada di penghujung pidato saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor yang kelima. Semoga semakin jaya, semakin sukses, dan selalu dalam keberkahan, lindungan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Jangan lupa juga ajak teman-temannya, karena itu sangat membantu untuk mendukung saya. Ya, terima kasih. Thank you so much. That's all from me. I'm sorry for all mistake in my speech, language, behavior that are not pleasing your heart. Mohon kritik dan saran untuk kemajuan belajar saya dan agar semakin maju. Semoga dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan, membuang yang buruknya, mengambil yang baiknya, dan semoga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.